mulia, maka muliakan Nabi Muhammad. Dan majelis ini adalah majelis agar kita menjadi mulia. Karena di majelis inilah kita mengukuhkan kembali, menguatkan kembali kecintaan kita kepada baginda Nabi. Dan majelis ini adalah majelis untuk memuliakan dan mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabinya semua model manusia. Nabi Muhammad adalah nabinya orang fakir seperti Abu Hurairah. Nabi Muhammad juga nabinya orang yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf. Kalau turun lagi ke generasi-generasi selanjutnya, bukan zaman sahabat. Kalau zaman sahabat, Nabi Muhammad adalah nabinya seorang khalifah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, pemimpin. Setelah itu Nabi Muhammad juga nabinya seorang pemimpin yang jujur seperti Umar bin Abdul Aziz. Dan sampai hari ini pun juga sama. Model pecinta Nabi Muhammad juga bermacam-macam. Ada si fakir pecinta Nabi, pejabat pecinta Nabi, orang kaya pecinta Nabi. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai Nabi. Artinya kita harus menjadi apapun kita, profesi apapun kita. Apakah di saat Allah menjadikan kita banyak rezeki atau lagi kurang rezeki, apakah kita lagi punya jabatan atau tidak, maka ketahuilah kita harus belajar mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan semua ada contohnya. Kalau Abdurrahman bin Auf adalah orang yang diberi oleh Allah kemudahan dalam urusan rezekinya, maka ia tampakkan kecintaan kepada Nabi Muhammad dengan hartanya. Beliau adalah seorang hamba yang begitu gemar berderma. Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang yang sangat fakir, akan tapi beliau pun mampu menampakkan kecintaannya kepada baginda Nabi. Kedekatan sampai beliau rela untuk bisa duduk dekat dengan Nabi, karena beliau ada termasuk min ashabus suffati, orang yang tinggal di samping masjid Nabi agar bisa lebih dekat dengan Nabi SAW. Bahkan ada seorang wanita yang mungkin di pandangan manusia tidak terlalu bernilai berharga. Wanita pemungut sampah, seorang ajus, wanita tua, perempuan kulit hitam, yang setiap saat memungut sampah di masjidnya baginda Nabi SAW, yang Nabi setiap saat melihatnya. Hingga pada suatu ketika wanita tersebut tidak lagi terlihat di tempat tersebut. Tidak seperti biasanya, Nabi tidak melihat lagi. Setelah beberapa hari baru Nabi sadar, kemudian Nabi bertanya, "Wahai para sahabatku, di mana wanita yang biasa memungut sampah di tempat ini?" Para sahabat Nabi menjawab bahwasanya, "Rasulullah, wanita itu telah meninggal dunia." Di saat mendengar berita seperti itu, baginda Nabi terkejut, terkaget dan berkata, "Seorang wanita tua pemungut, seorang wanita meninggal dunia dan kau tidak beri aku kabar hanya karena dia wanita tua pemungut sampah?" Maksudnya teguran. Kau tidak beritahu aku tentang kematiannya hanya karena ada seorang perempuan tua pemungut sampah? Antarkan aku ke kuburnya saat ini. Kemudian Nabi diantarkan ke kubur wanita tersebut, lalu Nabi melakukan sholat di atas kuburnya. Inilah kisah sholat jenazah bagi orang yang tertinggal sampai kubur mayat sudah dikubur, kemudian melakukan sholat jenazah hadirah, jenazah hadir di atas kubur. Ini kejadiannya untuk wanita. Wanita apa? Apakah wanita kaya raya yang berderma? Apakah wanita yang alimah, ustaz besar? Bukan. Akan tapi seorang wanita yang hatinya dengan baginda Nabi, dan dia mampu untuk menyambungkan hati
dengan berkhidmah memungut sampah di masjidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia tetap ingin sambung dengan Nabi dengan kelemahannya. Beliau seorang wanita tua, tidak bisa berbuat lebih dari itu. Wanita tua pemungut sampah, tapi sampah di mana itu? Di masjid Rasulullah. Artinya anda ini jauh lebih bisa melebihi daripada seorang wanita tua yang disanjung Nabi dan dicari Nabi dan disolati Nabi. Kita bukan waktunya mengaku-ngaku cinta, tapi kita waktunya kita untuk membuktikan cinta. Cinta kepada Nabi perlu bukti. Kita mendengar berita tentang para sahabat-sahabat Nabi yang waktu itu ada sahabat Nabi yang berkata, ya Rasulullah, aku merasakan bahwasanya suatu ketika nanti akan ada saat yang aku bakal sedih sekali. Yang di saat aku tidak bisa melihatmu, aku bisa saja mati. Lalu Nabi berkata, kapan itu? Nanti ya Rasulullah, aku akan merasa sedih sekali nanti. Di saat engkau masuk surga, niscaya engkau akan berada di surga bersama para nabi-nabi. Kalaupun aku masuk surga, tentu surgaku adalah tidak seperti surgamu. Lalu alangkah sedihnya aku tidak bisa melihat dirimu ya Rasulullah. Nabi terdiam sejenak. Kerinduan seorang Ansar kepada baginda Nabi dijawab oleh Allah, wa man yuti'illah wa rasulah. Barang siapa yang patuh pada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka orang ini disebut diberi kabar gembira. Mereka orang-orang ini yang patuh pada Allah dan Rasulnya. Kuncinya kepatuhan Allah kepada Allah dan Rasulnya, yang tentunya itu semua adalah dengan cinta. Mereka akan bersama para nabi. Para nabi bersama bagi nabi. Bahkan dalam riwayat lain ada seorang bercerita tentang, bertanya tentang kapan kiamat mata satu ya, so, kapan hari kiamat tiba wahai Rasulullah. Nabi menjawab, mada a'adatta laha, apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Nabi bertanya. Laki-laki itu tidak bisa menjawab kecuali dengan jawaban pendek. Aku tidak punya persiapan ya Rasulullah, kecuali kecintaanku kepada Allah dan kepadamu ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, anta ma'ana ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Ini kan cerita. Bukan sekedar kita hanya senang di majelis mendengar cerita begini, oh nanti bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad. Tidak cukup sampai di situ, kita akan pulang harus menghadirkan kesadaran bahwasanya aku harus berusaha bisa bersama Nabi Muhammad. Bukan sekedar cerita asyik yang kita dengar di majelis. Tadi kita mendengar kalimat-kalimat hikmah dari guru-guru kita, Fadilat Syekh Ali Al-Ghutaimi dan yang lain. Masya Allah, ini adalah, jangan sampai hanya sekedar cerita yang kita dengar di majelis dan setelah itu selesai, nggak bisa. Kalau orang punya cinta harus berusaha sampai di rumah kita. Digambarkan juga dalam satu riwayat Imam Muslim meriwayatkan dari Imam Abu Hurairah, min asyaddin nasi li hubban min asyaddi ummati li hubban nasun ya'tuna min ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Orang yang sangat mencintaiku dari umatku, yang sangat mencintaiku dari umatku adalah, itu ada tandanya, orang yang rindu untuk bisa melihat Nabi, dan ia perjuangkan untuk bisa melihat Nabi. Dengan apa? Dengan ahli keluarganya, dengan hartanya. Akan berusaha, keluarganya akan dibawa, dijadikan sebab untuk bisa ketemu Nabi. Hartanya pun juga demikian. Dalam riwayat Ishtari, akan dibeli. Melihat Nabi itu mahal, akan dibeli dengan apapun yang ia miliki. Artinya kita pulang ke rumah kita ini harus menyadari bahwasanya cinta Nabi bukan hanya sekedar kalimat yang terucap. Kita harus kembali ke rumah kita
betul-betul menghadirkan kesadaran bahwasanya cinta itu ada bukti, nggak hanya sekedar kalimat terucap. Bagaimana kita dengan keluarga kita? Sudahkah keluarga kita bawa kepada baginda Nabi? Itu adalah tanda loh ya, masih tanda. Hakikatnya adalah sangat pribadi antara kita dengan Rasulullah. Begini saja contoh, kalau seorang bapak yang kaya raya dan dia mencintai hartanya, dia senang dengan bisnisnya, apa yang dilakukan terhadap anaknya? Akan dididik anaknya untuk jadi pebisnis seperti dia. Kenapa? Untuk bisa menjaga kekayaannya, agar bisa melanjutkan perusahaannya. Karena apa? Sang ayah mencintai harta, sang ayah mencintai kekayaan, maka dari itu anaknya pun harus kaya seperti dia. Maka kalau orang mencintai Rasulullah dengan sesungguhnya dan menganggap cinta kepada Nabi adalah paling agungnya sesuatu yang harus dicintai atau sesuatu yang harus diperjuangkan, maka niscaya ia akan membawa anak-anaknya untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tanyakan kepada dirimu sendiri, hai hamba Allah, sejauh mana engkau bawa anakmu kepada Rasulullah? Tidak usah menengok anaknya orang lain, ini bukan waktunya ngoreksi orang, tapi waktunya kita mengoreksi diri kita sendiri. Sejauh mana engkau perjuangkan anak-anakmu untuk bisa dekat dengan Rasulullah? Masalah kegagalan dalam Anda berjuang juga beda. Ada orang sudah memperjuangkan anaknya, berusaha anaknya dibawa ke tempat yang baik, di tempat yang mulia, dihadirkan majelis mulia, dikenalkan kepada orang-orang mulia, dikenalkan dengan orang-orang dekat dengan Nabi, sudah berusaha kok belum bisa. Terlepas dari itu, akan tapi kita ingin tahu sejauh mana usahamu di dalam membawa anakmu kepada Rasulullah. Apa yang kita bincangkan di rumah kita? Kita perlu serius dengan baginda Nabi. Bukan hanya cerita, oh cinta Nabi nanti di surga dengan Nabi. Anta ma'aman ahbabta, almar'u ma'aman ahab, almar'u syaru ma'aman ahbab. Orang akan dikirim di pada masa dengan yang dicintai. Aku cinta Nabi, ngaku-ngaku tidak diterima. Karena apa? Anak kita, keluarga kita adalah hal yang sangat dekat dengan hati kita. Orang sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita. Orang-orang yang sangat dekat dengan hati kita, yang sangat kita cintai. Maka tentu karena kita mencintai anak-anak kita dan kita cinta Rasulullah dan kita mengerti bahwasanya kecintaan kepada Dia adalah keselamatan kita, maka anak kita yang sangat kita cintai mesti jadi orang pertama yang akan kita bawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu jujur dan kita harus memikirkan itu semuanya. Pendidikan anak-anak kita, sekolah anak-anak kita, di mana mereka belajar, dengan siapa mereka bergaul. Harus kita pantau mereka, wahai hamba-hamba terkasih Allah. Kami khusnudan bahwasanya menghadiri majelis ini adalah hamba-hamba ahli surga Allah, yang mereka adalah kelak akan bersama anak-anaknya masuk surga. Maka pandang anak-anak Anda dengan kasih sayang dan cinta. Setelah Anda mengaku cinta Nabi, pandang anakmu dengan cinta yang sesungguhnya. Bawa mereka kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak bertentangan dengan kerinduan Anda untuk menjadikan anak Anda seorang. Ini tidak bertentangan dengan kerinduan Anda untuk menjadikan Anda seorang jenderal. Ini tidak bertentangan dengan kerinduan Anda untuk menjadikan seorang anak Anda seorang dokter. Tidak. Dia bisa menjadi seorang jenderal seperti Khalid bin Walid. Dia bisa menjadi seorang pebisnis seperti Abdurrahman bin Auf, yang dalam setiap saatnya tidak pernah lupa dengan Rasulullah. Dia bisa Anda jadikan pejabat seperti Umar bin Abdul Aziz. Bisa. Jadi perlu kita giring kepada baginda Nabi. Maka apapun profesi yang mereka jalani, mereka akan membawa profesi tersebut untuk kepada Rasulullah SAW. Sehingga kekayaannya pun akan menuju Rasulullah. Ini. Jadi kuncinya Rasulullah. Dikit-dikit Rasulullah. Kau mau kaya, nah, mau kaya kan seperti apa? Saya ingin kaya seperti Abdurrahman bin Auf, agar aku bisa berkorban banyak untuk baginda Nabi SAW. Kau ingin mencari apa? Aku ingin jadi seorang jenderal. Jenderalnya apa? Saya ingin dia bersama. Aku ingin seperti Khalid bin Walid. Saya ingin supaya bersama panglima muda. Saya ingin seperti Khalid bin Walid. Berjuang untuk Nabi Muhammad. Berjuang di negara untuk Nabi Muhammad. Saya ingin begitu harus ada di hatinya kerinduan untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah dan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu serius. Bukan hanya sekedar ngaku cinta dan keluarga kita. Harta kita pun juga harus kita bawa sebisa mungkin
Urusan harta, wa mali, dan hartanya dibawa kepada baginda Nabi. Ini bukan urusan orang kaya. Di situ bukan dikatakan orang kaya, tidak. Hartanya maksudnya apa? Di rumah kita maksudnya. Biasanya yang ada pada kita yang sangat kita jaga adalah harta kita. Sama orang kaya pun sangat menjaga hartanya, orang melarat juga sama. Artinya harta ini adalah punya nilai di hati kita. Kita pandang jika kita menjaga harta kita, mengumpulkan harta kita. Maka tanda kecintaan kita kepada baginda Nabi adalah akan rela membawa harta kita untuk Rasulullah. Jika Anda orang kaya, tentu dengan harta yang banyak karena Anda kaya. Bahkan si fakir pun tidak boleh menyerah. Si fakir pun tidak boleh menyerah. Mungkin gajinya sehari hanya 20.000, tapi dia bisa 1.000 diberikan untuk Rasulullah SAW melalui jalur-jalur yang Nabi tunggu, seperti penuntut ilmu, masjid, pemikir miskin, dan seterusnya. Kita salurkan ke sana. Pesantren-pesantren, Rp1.000 dari gaji 20.000 misalnya. Tidak harus orang kaya, karena situ dimani bukan orang kaya, harta apa yang ia miliki. Sebab di rumah itu kalau tidak keluarga kita, ya harta kita. Selebihnya tidak ada, yang itu. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang menyerah. Oh, aku gak bisa, aku gak mampu dekat dengan Nabi, karena aku bukan orang kaya, gak bisa berderma. Aku bukan orang alim, aku gak bisa jabatan, aku gak ada. Jangan menyerah dengan kekurangan kita. Jadilah Anda seperti si pincang ahli surga. Orang pincang ahli surga yang datang kepada baginda Nabi di saat Nabi menyeru untuk berperang. Pemuda-pemuda diseru untuk berperang karena saat itu perlu pasukan-pasukan muda yang kuat. Lalu di antara yang datang dari anak-anak muda adalah satu anak muda yang kebetulan kakinya pincang. Nabi Ar-Ra'uf Rahim, Nabi yang penuh kasih dan penuh cinta itu di saat melihat seorang anak muda yang kakinya pincang, Nabi tersenyum dan penuh kasih memandangnya. Lalu Nabi berkata, kau tidak wajib perang, kau gak usah perang, enggak, sudah gugur kewajiban untuk perang. Cuma laki-laki pincang tersebut berkata, ya Rasulullah, al-urjati hadihi, apakah aku dilarang perang karena aku pincang ini ya Rasulullah? Dijawab Nabi, ya Allah Maha Kasih, kemurahan, kau tidak usah perang karena kau pincang. Rupanya laki-laki tidak terima, ya Rasulullah, la atu annal jannata bi'urjati hadihi. Ya Rasulullah, izinkan aku perang, sungguh aku ingin menginjakkan surga dengan kepincanganku ini ya Rasulullah. Jangan ada yang menyerah untuk dekat dengan Nabi. Jangan sampai mengatakan aku fakir di dunia, fakir di akhirat. Aku bodoh di dunia, di akhirat pun juga ternyata gelap jalannya. Nggak kelihatan siratal mustaqim lalu kecebur ke neraka jahanam. Tidak, kita semuanya bisa. Nabi adalah nabinya orang kaya, orang melarat, pejabat, rakyat, si alim, bodoh bisa mendekat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang perlu kita hadirkan kesadaran ini. Maka pulanglah ke rumah masing-masing untuk melihat apa yang ada di rumah kita, anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita. Termasuk pembantu di rumahmu adalah bagian daripada keluargamu karena ia hidup bersamamu. Jangan sampai Anda biarkan dia tidak menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Tanggung jawab, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua punya tanggung jawab. Semua yang ada di bawah naungannya akan ditanya. Dan niatkan di saat menggiring mereka kepada ibadah, kepada kebaikan, niatkan untuk menggiring mereka kepada Rasulullah SAW. Dan di saat Anda menggiring mereka kepada Rasulullah, itu sebetulnya tanda cinta Anda kepada Rasulullah SAW. Ini harus kita hadirkan. Semua ayo berusaha, bukan sekedar mengaku-ngaku. Selama ini kita sering mengaku-ngaku cinta kepada Nabi, tapi ternyata apa? Tidak dengan cinta yang sesungguhnya. Itu otomatis. Yang mencintai Nabi dan mencintai Nabi ada bukti yang sangat pribadi, yaitu ibadah-ibadah itu sangat pribadi dan sangat sedikit. Akan tapi ternyata yang perlu kita upayakan lebih dari itu semuanya adalah mencintai Nabi dengan bukti adalah kita peduli dengan umat Nabi Muhammad SAW. Disebutkan keimanan kita kepada Allah hubungannya dengan kecintaan kepada umat Nabi Muhammad. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Tidak sempurna iman kita kepada Allah kecuali kita bisa mencintai saudara kita seperti mencintai untuk diri kita sendiri. Jadi hubungan dengan sesama manusia ini sangat perlu. Berbuat baik dengan sesama manusia. Kalau hubungan dengan Allah mudah, sedikit sekali urusan kita dengan Allah. Coba, sholat 5 waktu. Dan hanya perlu 3 menit saja. Tapi kita duduk dengan sahabat kita, saudara kita berjam-jam. Dengan Nabi, dengan Allah sedikit sekali. Lihat, Anda hitung berapa menit Anda melakukan sholat duhur. 5 menit kepanjangan dia. Berarti kalau kita ambil 5 menit kali 5 berapa? Cuma 25 menit, nggak sampai setengah jam. Cuma kita pengen tahu siapa yang sholatnya 5 menit. Sholat maghrib mungkin iya, Isya iya, karena imamnya agak panjang bacaannya. Di saat sendiri barangkali kita sangat ngebut. Semoga bisa sholat berjamaah semuanya. Agar tapi kita ilah bahwasanya itu sedikit untuk Allah. Umrah, haji kalau ada mampu, dan itu hanya sekali saja. Ternyata yang paling banyak adalah urusan kita dengan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita berurusan dengan mereka? Makanya ini loh yang harus kita hadirkan. Membangun, mencintai Nabi melalui umatnya. Kalau bicara Nabi sudah tidak ada, Nabi sudah wafat. Kalau kita ingin khidmah kepada Nabi sudah nggak bisa. Kita tidak bisa seperti Sayyidina Anas yang diceritakan tadi. Tidak bisa menjadi Sayyidina Anas bin Malik yang mengabdi Nabi sampai bertahun-tahun karena Nabi sudah tidak ada. Tapi kita bisa mengabdi kepada baginda Nabi dengan cara mengabdi kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastikan Anda mengabdi untuk umat Nabi Muhammad. Itu tanda cinta Anda, dan itu untuk menumbuhkan cinta. Selagi Anda mengabdi untuk umat Nabi Muhammad akan dipandang oleh Allah. Anda peduli dengan umat Nabi Muhammad, maka Allah akan titipkan di hati Anda kecintaan. Sehingga para ulama menyebutkan, agar Anda bisa mencintai Nabi dengan sesungguhnya adalah di samping Anda baca sholawat dan yang lainnya, maka katailah, rajin-rajinlah, senanglah engkau berkhidmat, membantu umat Nabi Muhammad untuk dekat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan berikan pada hatimu kecintaan. Makanya orang yang suka ganggu umat Nabi Muhammad itu lama-lama hilang cintanya kepada Rasulullah. Yang membuat keonaran, menjauhkan umat dari Nabi Muhammad, menjauhkan umat dari Allah dan Rasulnya. Yang membuat ini adalah jadi kalau dia menjauhkan umat Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad, maka dia sendiri akan jauh dari Nabi Muhammad. Maka semakin kita mendekatkan umat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan titipkan di hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Maka berpikirlah sejauh mana perjuangan Anda untuk umat Nabi Muhammad, khidmah Anda untuk umat Nabi Muhammad. Khidmah kepada umat Nabi Muhammad bisa Anda lakukan secara individu, pribadi. Dengan tetangga Anda secara pribadi Anda harus lihat tetangga Anda, ini umat Nabi Muhammad, ini perintah Nabi Muhammad. Kan begitu Nabi menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim jarah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir dan yang bisa menghormati tetangga, Anda pandang tetangga Anda bahwasanya dia adalah orang yang harus Anda hormati atas perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara pribadi. Kemudian Anda kalau di kantor Anda juga berperilaku baik dengan mereka pribadi. Anda mengingatkan saudara Anda yang salah pribadi, itu bagus, itu bagus. Dan hendaknya kita bisa melakukan. Tapi ada satu program yang luar biasa, agung, yaitu program kebersamaan. Ini yang selalu kami seru. Dan itu akan menghilangkan kemalasan. Ada orang kadang beribadah sendiri itu malas. Tapi saat kita rame-rame menjadi bersemangat. Maka di antara yang sering kami serukan adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Nabi. Nabi pernah suatu ketika, ini kami hadirkan di pungkasan majelis ini. Nabi keluar di masjid. Nabi melihat para sahabat Nabi berada di masjid menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama kelompok yang berzikir, menyebut nama Allah. Kelompok yang kedua yang belajar. Lalu Nabi mengatakan, ini kelompok baik-baik semuanya, dan tadi kelompok yang belajar ini sungguh aku cintai. Maka Nabi mencintai kelompok orang yang senang belajar. Biarpun ibaratnya orang itu kok dia itu sangat bebel-bebel banget ya. Bebel banget, susah menghafal, susah paham, dan menghadiri tempat menuntut ilmu adalah sebuah kebaikan. Majelis ilmu semacam ini, pesantren yang didirikan, ini pahala yang dahsyat. Karena itu dicintai oleh Nabi. Bahkan Nabi menggelari tempat-tempat semacam ini dengan gelar bermacam-macam. Sesaat digelari tempat turunnya rahmat, sesaat digelari dengan taman surga,
sesaat digelari tempat diampuninya Allah, sesaat itu digelari tempat para makhluk-makhluk Allah mendoakan siapapun yang tinggal di dalamnya. Pesantren gelarnya banyak, dan yang tinggal di pesantren pun kadang digelari Nabi dengan gelar macam-macam. Di antaranya para penuntut ilmu digelari dengan wasiatnya Rasulullah. Maka di pungkasan majelis kami seru kepada Anda semuanya, Anda harus punya program agar tumbuh cinta Anda kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperhatikan umat Nabi Muhammad dengan cara berkhidmah dari sisi ini, sisi pendidikan. Maka kami seru kepada siapapun, tolong perhatikan madrasah diniyah yang ada di kampung-kampung. Musola yang di dalamnya ada pengajian yang ada yang mengajarkan sholat, yang mengajarkan wudhu. Tolong dukung itu, hai hamba Allah. Jika Anda berani biayai anak Anda dengan puluhan juta, ratusan juta, lalu Anda tidak peduli kepada mereka, jangan-jangan Anda belum benar-benar sadar tentang bagaimana mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Madrasah di kampung-kampung kami serukan kepada siapapun, ini perlu diperhatikan kembali. Banyak hamba Allah di negeri ini kebanyakan mengerti sholat adalah dari tempat tersebut, bukan dari madrasah, bukan dari kampus yang besar, bukan dari madrasah raksasa itu, bukan, akan tapi dari madrasah diniyah di kampung-kampung. Maka jangan dilupakan itu. Dan kiai kampungnya, kiai kampung itu kiai hebat, gak disanjung-sanjung, gak disebut-sebut. Akan tapi bagaimana ketulusan beliau mengajar setiap hari dengan segala kekurangan. Bahkan mereka kadang makan pun susah. Sehingga kalau musim panen kadang sering terlambat mereka mengajar. Karena apa? Dia harus mencari rezeki. Itu orang-orang tulus, ikhlas, wali yang tersembunyi. Makanya kami himbau kepada siapapun yang kembali ke kampung masing-masing, ke wilayah masing-masing, ke RT masing-masing, tolong semuanya fokus memperhatikan tempat-tempat semacam itu. Jika itu madrasah ini Anda perhatikan mulai dari toilet yang harus terhormat, anak gadis, anak-anak perempuan sendiri wudhunya teraman, toiletnya dikunci, yang bisa tertutup auratnya. Kemudian kalau tempatnya sempit, tempat pengajinya sempit, tempat belajar sempit, yuk kita lebarkan. Ustadz-ustadznya ayo kita perhatikan. Jangan gampang terkagum dengan ustadz-ustadz yang Anda lihat mungkin di televisi, tersohor dan sebagainya. Anda menghormati mereka, lalu Anda tidak menghormati kiai kampung Anda tertipu. Karena kiai kampung Anda yang lebih sibuk urusi Anda. Siapa yang urusi kakek Anda waktu meninggal? Kiai terkenal itu atau kiai kampungmu? Paham Allah. Jangan gampang terpesona dengan yang di sana, tapi lalu merendahkan kiai kampungnya. Tidak akan beruntung orang-orang seperti itu. Ayo, mbahmu meninggal, siapa yang ngurusi? Yang ngajari anakmu sholat siapa sebelum Anda hantarkan ke pondok-pondok besar itu? Siapa yang ngajari sholat? Siapa yang ngajari alif baqta? Siapa yang ngajari baca Al-Quran? Orang yang paling alim hari ini berangkat dari madrasah diniyah, akan tapi hari ini madrasah diniyah dilupakan. Madrasah diniyah maksudnya madrasah di kampung-kampung itu. Kita perlu kembali perhatikan tempat-tempat tersebut. Yang ngajar luar biasa, orang-orang ikhlas. Orang-orang ikhlas kadang hanya dikasih sabun, kadang dikasih duit 100.000 dicumi, bukan karena cinta dunia, karena ini menghargai. Ini adalah pemberian, ini adalah barang ini berkah. Kembalilah dan jangan diremehkan mereka. Hati-hati. Makanya biasanya orang-orang yang sering duduk sama ustaz terkenal, apalagi sering foto-foto, itu biasanya gampang meremehkan ustaz kampungnya. Bahaya ini. Hati-hati. Untuk buah. Dipikir sudah foto sama kiai terkenal, ustaz terkenal langsung buat melambung begini. Jadi sama kiai kamu tidak perhatian. Tidak beruntung orang semacam itu. Dan sengaja kami suruhkan ini. Karena kami melihat banyak orang semacam itu. Apalagi yang punya koneksi, wah kenal ustaz terkenal. Sama ustaz kampungnya tidak peduli. Dia tidak beruntung. Yang capek beli ustaz kampung. Orangnya ikhlas. Orangnya tulus. Tidak dikasih uang. Dia hanya mengharap ridho Allah. Tahajudnya hebat. Bukan kita meremehkan ustaz terkenal, oh tidak. Kita tetap menghormati ustaz. Maksudnya Anda itu jangan tertipu, gampang terpesona dengan wah kemasyhuran.
Ada satu masjid suatu ketika, ada masjid mengundang kami untuk yang mengisi pengajian di tempat tersebut. Rupanya pengurus masjid bercerita begini, alhamdulillah memang kita rutinkan yang isi pengajian adalah bulan disebut ustaz-ustaz terkenal. Kemudian harapannya di bulan beberapa kami, tidak tahu mulai kapan saya didaftar sebagai ustaz terkenal, atau mulai kapan itu. Tiba-tiba ada nama saya di situ. Langsung setelah saya melihat itu, mohon maaf, Haji, stop. Saya tidak akan ngasih pengajian di sini sampai kapanpun. Saya tidak ingin memudayakan sebuah masjid makmur hanya karena ustaz-ustaz terkenal. Saya ingin memudayakan masyarakat cinta kepada kiai kampungnya, bukan hadir ke masjid karena ustaz terkenal. Pahami makna ini, ya Allah. Kembali pada ustaz di kampung Anda. Itulah menjadikan Anda kenal Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Ini yang tawadhu'an itu penting. Duduk sama orang terkenal kalau tambah sombong untuk apa? Kita ketemu orang alim di sana, orang di sini, ngambil ijazah, ngambil ilmu, tapi kalau menjadi merendahkan ustaz di kampung kita, padahal kita belajar dari mereka. Oh, ustaz di kampung, masya Allah luar biasa. Tawadhu'nya, murid yang sukses sebenarnya luar biasa, bahkan muridnya sampai cium tangannya. Pernah suatu ketika kami turun di sebuah tempat di daerah kita. Ada seorang tiba-tiba merangkul kami, mencium tangan kami. Karena kebetulan beliau pas, karena posisi beliau ada di bawah kami, jadi beliau begitu mudah menarik tangan kami. Saya tahan di sana. Tiba-tiba saya tidak bisa tahan karena memegangnya kuat sekali. Setelah saya tarik kuat begitu, saya lihat wajah beliau, ternyata beliau adalah orang yang pernah ngajar kami. Subhanallah. Gimana mencium tangan saya, gimana ceritanya kalau bukan karena kemuliaan beliau. Dan kami khusnudan mungkin, dan karena khusnudan kemudahan yang Allah berikan pada kami gara-gara punya guru kayak begini. Saya balik, dan kebetulan saya lebih muda dari beliau, saya begitu mudah untuk balik tangannya dan saya mencium tangannya. Lihat orang hebat, tangan muridnya dicium. Cuman waktu itu kami tidak tahu, bukan kami memberikan tangan kita, tidak. Cuman beliau tiba-tiba merangkul, mencium tangan kita. Setelah kita lihat, kita balik dapat, akhirnya kami bisa mencium tangan dan saya peluk beliau. Ini orang-orang yang ikhlas seperti ini, mau ditinggalkan, Saya kembalikan cinta Nabi semacam ini. Maka ulama dosa dia perhatikan. Sekarang ada model ustaz lokal, saya lokal. Begini ustaz luar negeri, luar negeri. Bayang sekarang kan banyak anak-anak sekolah luar negeri. Ini kadang-kadang ustaz lokal, no. Ustaz lokal, hati-hati kesombongan itu kelasnya iblis. Terpesona dengan ustaz luar negeri, ustaz kampung tidak diperhatikan, wah ini bahaya. Soalnya ini yang harus kami sampai kepada para asal. Cerokan ini semuanya. Sebab di masyarakat sudah budaya begini, saya budaya biar belakang. Sampai ustaz itu kalau sudah terkenal kan sudah diajar kayak kelas artis, selebritis, segala ini. Jadi sebenarnya gembiranya yang dirindukan, bukan kerinduannya kepada Allah. Suatu ketika pernah di satu tempat, kami masuk suatu tempat kayak begini nih, cuman di belakang panggung ini rumah, sehingga kami mampir diambilkan ke rumahnya dulu di belakang panggung. Kebiasaan kami adalah Pak Haji kalau sudah waktunya langsung aja pengajian. Zaman itu udah. Sebentar Buya nunggu kiai. Kiai mana ke sini? Oh bangga. Karena orang yang menghargai kiainya berarti ini berkah semuanya. Akhirnya kami menunggu di tempat tersebut. Sambil makan camilan ada begitu. Tiba-tiba tidak lama kemudian diajak Buya naik panggung. Mana ustadznya tadi? Itu tadi. Rupanya ustadznya sudah datang setelah mereka mengatakan nanti tunggu ustadz, tidak lama kemudian ustadz datang. Cuma saya tidak tahu, dia tidak tahu kalau itu ustadz. Kami sangat lihat betul, kami tahu betul kedatangan beliau. Beliau pakai sepeda motor, kemudian beliau turun ke sorot lampu begini sambil membungkuk, mengambil kopiah hitamnya yang ada di dalam jasnya, jaketnya dibuka, pakai kopiah dan jalannya pun bungkuk-bungkuk menunjukkan kalau itu orang tawadhu benar. Gayanya begini, kemudian salaman kepada kami biasa saja. Kami tidak mengerti kalau itu ustaz dan mereka tidak kasih tahu saya. Dan mereka tidak menyambut
Ustadz yang ini seperti menyambut kami. Di mimbar kami berubah kisah. Kami ingatkan, kami datang, kami ketemu Anda hanya sekali sekarang. Dan setelah ini belum tentu Anda ketemu saya. Tapi bagaimana Anda dari pintu depan Anda menghormati saya. Tapi guru Anda yang mengajari Anda setiap malam tidak Anda hormati, Anda tidak beruntung kalau tidak tobat. Saya tidak bangga kalau Anda menghormati saya, tapi Anda tidak menghormati kiai kampung Anda. Ini problem yang sibuk di saat Anda punya masalah ini kiai kampung Anda. Maka ini yang harus kami suruh kembalikan. Cinta Nabi melalui inilah. Waktu saat ini yang di kampung-kampung hidupkan hikmah Anda untuk Nabi Muhammad. Tolong sisihkan rezeki Anda sebanyak-banyaknya kalau bisa. Waktu saat ini yang semakin makmur semuanya. Dan selebihnya tentunya pesantren Al-Bahjah di sini juga membangun jangan ragu. Yang ini program ini ke pesantren ada di sini. Tapi kami seru dulu tadi Madrasah Diniyah, hidupkan Madrasah Diniyah, karena itu yang sangat dekat dengan masyarakat. Ini yang bisa kami hadirkan, wahai hamba-hamba terkasih Allah. Semoga Allah menjadikan kita perindu Nabi yang sejati, perindu Nabi yang sesungguhnya. Pulang rumah akan kita bawa keluarga kita kepada Allah dan Rasulnya, harta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga kita pulang ke rumah kita benar-benar bisa berkhidmat untuk umat Nabi Muhammad dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Berjuang di tempat ini seperti ini, pesantren khidmat untuk umat Nabi Muhammad, bisa saja dengan hartanya, bisa saja dengan ilmunya, bisa saja dengan tenaganya, bisa saja dengan pikirannya, bisa saja dengan panjatan-panjatan doa di tengah malam. Wallahu a'lam bishawab.
أنت كثير وعظيم أنت مصباح الصبور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخاطبين يا مؤيد يا ممجد يا إمام الكبلتين الرسول يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك جمالك يا سعد يا كريم العابدين حوضك صافي يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك كل من في الكون ولكم فيك ضرروا يقول حنين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم عبدك المسكين يرجو بك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم فأغثني وأجرني يا مطير من السعير يا ضياء في
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kami mohon ya Allah, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Indahnya kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jangan tinggalkan kami ya Allah, jangan tinggalkan kami karena dosa-dosa kami. Jangan jauhkan kami dengan Nabi Muhammad karena kesalahan kami. Maka kami mohon ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk mengikuti sunnah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Tambahkan kecintaan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan jadikan hidup kami hidup yang meniru kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon anak-anak kami, jadikan mereka berindu dan mencinta kekasih-Mu Nabi Muhammad. Keluarga kami mencinta kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jangan tinggalkan satupun dari mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ya Allah, mempunyai anak atau sanak kerabat keluarga yang jauh dari kemuliaan, jauh dari bimbingan kekasih-Mu Nabi Muhammad, kami mohon berkat kehadiran mereka ini, jadikan anak-anak itu, saudara-saudara itulah menjadi kembali kepada jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal untuk berjuang bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang sudah Kau lapangkan rezeki mereka, jaga rezeki mereka dan tambahkan kelapangannya untuk berjuang bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang Kau beri jabatan kepada mereka, jangan sampai jabatan menjadi sebab mereka sengsara di akhirat. Akan tapi kami mohon, jadikan jabatan mereka jabatan yang mengantarkan mereka mulia kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang punya ilmu, jangan Kau jadikan ilmu mereka menjadi sebab sombong dan mereka terpuruk nanti di akhirat. Kami mohon yang Kau berikan kepada mereka ilmu apapun, jadikan ilmu itu sebab mereka menjadi semakin dekat dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni kami tetangga pesantren ini ya Allah. Para tetangga-tetangga kami, jadikan mereka tetangga ahli surga ya Allah. Jika ada di antara mereka yang sering meninggalkan sholat, kami mohon jadikan ahli sholat dan ampuni mereka ya Allah. Jangan biarkan mereka terus meninggalkan sholat, ampuni mereka, jadikan ahli sholat ya Allah. Kami dan tetangga pesantren ini, jika ada di antara mereka yang pernah melakukan keharaman, kami mohon ampuni mereka ya Allah, dan jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jaga mata kami dari melihat yang haram. Kami mengaku cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mengaku rindu untuk melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Akan tapi mata kami sering melihat sesuatu yang menjadi sebab kami tidak bisa melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, pandangan haram kami ampuni ya Allah. Hentikan kami ya Allah dari melihat yang haram. Mudahkan kami meninggalkan yang haram. Yang kami lihat dari yang haram, ampuni kami ya Allah. Jangan menjadi sebab itu kami tidak bisa melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dan rumah tangga kami suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah berjuang di tempat ini, yang mewakafkan tanah, membangun masjid, yang bangun pesantrennya, yang mengurusi santri, mengajar, membimbing, semuanya ya Allah, yang peduli kepada para santri, kami mohon ya Allah, jadikan itu semua sebab mereka kelak bisa bersanding dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami di sini. Dan kami mohon jangan tinggalkan kami ya Allah, jangan tinggalkan kami ya Allah. Jadikan tetangga-tetangga kami semua tetangga ahli surga ya Allah. Yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi ya Allah yang hina itu ya Allah, dan jauhkan kami dari zina yang hina, busuk dan Kau hinakan itu ya Allah. Maka kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka ya Allah. Bencikan pada zina ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah, bencikan pada zina ya Allah, dan buka pintu halal ya Allah, dan tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kehukum. Dan kami mohon jauhkan kami dan menggunjing pezina ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, seperti Kau
Pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari benci, dengki dan dendam ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah. Sungguh kami telah memaafkan mereka, maka ampuni mereka ya Allah. Kami tidak ingin menyisakan dendam sedikit pun di hati kami kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, kami tidak ingin mendendam kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad yang berbuat salah kepada kami dari umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ampuni, ampuni, ampuni ya Allah, dan ampuni kami semua ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, jangan kau jadikan itu pertemuan terakhir kami. Kami ingin bertemu lagi. Jangan kau jadikan ini pertemuan terakhir kami di dunia ya Allah. Kami ingin bertemu lagi dalam keadaan seperti ini dan lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, hingga kelak bertemu di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, tidak kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.